Ya, tadi konfirmasinya di H1 ya, Gisa. Kalian lihat di H1 dan tepatnya sih tadi jam 4 ya. H4-nya kalian lihat di close super bearish ya. Dan body candle-nya close di bawah candle sebelumnya. Jadi dia udah bikin base. Base-nya lumayan lebar. Dan juga tadi di jam 4-nya, ini dia closing seperti ini. Nah, apalagi tadi di M30 dia, hmm, dia pin bar. Ya, ya pin bar makanya tadi berangsur dan ternyata dia retest dulu sebelum kena stop loss dan entry. So, alasan itu ya Isya tetap ada outlook yang tadi pagi gua kirim ya. Tahu lagu ini ya gara-gara itu ya Isya jadi selalu berdasarkan higher time frame-nya di 12 super bearish dan di HDH1 juga dia mendukung. Di M30 juga tadi dia mendukung dan di M15 tadi dia juga mendukung cuma memang dia request dulu baru dia turun ya guys. Udah cuan kemarin bang jam tujuan kalau nggak oh ya yang tadi ya kalau ada mau ditanyakan silakan guys. Nih, hmm, ini walaupun guys yuk join. Kita akan nunggu next ya, next opportunity kita harus sabar. Kalau ada mau ditanya silakan ya. Malam hari ini yang join ada Bro Rudi ya, ada Bro Roberto, halo Bro, ada si Sapurba, ini si Sapurba ini harusnya ada cuan ini. Sis Mary, Bro Julius, tadi Bro Julius ikut nggak atau hanya mantau saja ada Bro Melvin dan Bro Henda. Ini kalau salah Bro Henda yang baru join yang kemarin ya, kenal nggak ya? Eh, ya, tapi ada yang baru join di sini dia nggak ikut live ya. Oh enggak, kemarin yang Bro Tommy, Tommy ada Bro Tommy. Oh iya, iya kapten udah 2 bulan ya. Oke. Kemarin yang baru join itu Bro Tommy, coba gua mention dong. Kalau Bro Tommy,
Kalau sini, ini. Kalau ada mau ditanyakan Bro Hendra silakan ya. Silakan mumpung kita lagi live ya. Kalian manfaatin sesi ada live guys, tanya jawab. Ya, misalnya, bang, trade yang kemarin di sell, kenapa lo sell di situ? Kayak tadi gue udah jelasin ya, kenapa gua tadi ngambil sell. Dan gue ingatin lagi, Gisa, tadi gue udah ngasih catatan di analisa pagi hari bahwa ketika dia bearish, supply itu sangat-sangat berharga daripada demand. Kemarin ketika bullish sebaliknya, demand berharga dibanding supply. Nah, ini yang menjadi konfirmasi kita untuk bearish adalah kemarin di daily candle closingnya itu adalah dia bikin super supply di atas ini. Kalian lihat ini adalah penurunan terbesar sepanjang sejarahnya gold mungkin. Ya, kalau kalian lihat ya, ini 3.000 pips gitu. 3.000 pips itu sama dengan $300. Amazing ya. Penurunan $300 dalam satu hari ya. Dalam satu hari. Jadi pergerakan satu hari, ya pergerakan satu minggu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pergerakan 6 hari dibalas satu hari. Ya. Pecah rekor kemarin. Betul, betul pecah rekor ya. Ini amazing banget sih. Baru gua juga kemarin perhatiin setelah Kapten satu. Oh, ini katanya ini apa namanya rekor. Gua, gua lihat dong historinya, buset bener aja. Kalau ini pun yang tahun 2023, ini hanya 1.200. Kalau nggak hati-hati kemarin kayaknya banyak MC kali ya. Banyak itu, harusnya banyak. Tadi Mas, gak, biasa orang trading kan ngukur rank juga kan. Kalau ranknya udah habis biasa kan akan counter trend kan. betul, betul, Itu masalah kemarin kalau udah 2.000 kan harusnya udah habis range-nya. Iya udah betul. 3.000 itu orang orang pasti cari pembalikan kan counter trend kan kalau udah 2.000 range satu habis. Iya, ya, ini gila sih. Ini kalau nggak terima loss pas ketika buy sih, ini amazing. Apalagi dia, soalnya mereka yakin ini bakal lanjut karena dia udah bikin hati-hati dikit kan. Dia udah beri previous resistance ini. Dan itu mungkin juga ada banyak yang buy di pucuk. Nah, ketika buy pucuk, ya mungkin mereka nggak pasang stop loss, akhirnya average down, akhirnya tenang, hancur. Gitu. Pentingnya itu ngambil ngambil loss itu pentingnya guys. Jadi sama kayak mengamankan dulu sisa capital gitu. Coba mungkin hari ini juga ada yang menghajar buy. Mungkin ada aja karena ini kan demand daily candle guys ya. Ini demand daily candle. Jadi ya kalau kita cari buy ya mesti ekstra hati-hati sama ketika sell ketika dia bullish. Dan ini kalau kalian lihat adalah H4-nya udah close super bearish dan karena ini udah ketemu di main jadi wajar ya wajar dia retest dulu ke atas sebelum nanti dia lanjut. Karena kenapa dia udah turun beberapa jam sebelumnya itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5 jam dia udah turun jadi dia akan refresh. Sekarang kita udah bisa pantau lower time frame. Kapten pernah nggak sold seperti ini selama tahun? Kapten pernah nggak goal seperti ini selama Kapten Trading Forex? Perasaan kalau itu udah sebelum ini. Itu tadi yang gua bilang Bro Hendra. Itu penurunan gold tertinggi sepanjang sejarahnya gold gitu dalam satu hari ya.
Makanya gini, kalian lihat ya, berita di luar sono udah orang berbondong-bondong beli gold, ya, beli fisik. Nah, karena kenapa? Udah mulai banyak prediksi gold akan ke 5.000 secara ini ya, per trade ounce ya. Naik ke 5.000 ketika harga dia udah ATH terus di 4.000, 4.200 segala macam. Jadi ketika naik udah setinggi kayak gitu, terus dipom-pom itu sebenarnya pertanda bandarnya lagi pengen nge-sell. Ketika di news mereka pom-pom kayak gitu, itu pertanda mereka sell, mereka lagi ngebuang barang. Gitu. Mungkin kalian lihat gua kemarin dari minggu lalu gua udah stay bearish kan. Ini gua udah wanti-wanti karena kenapa? Begitu para analis mengeluarkan prediksi kayak gitu, sebenarnya mereka dibayar untuk melakukan itu. Nah, karena kenapa? Mereka lagi ngebuang barang atau taking profit. Jadi mereka akan turunin dalam waktu ya kita nggak tahu berapa minggu ke depan karena kalau kalian lihat itu secara 9 minggu candle closing-nya itu berturut-turut naik gitu. Jadi masa sih nggak ada penurunan retest gitu. Jadi sekarang benar aja ya benar aja karena ya namanya bandar kan dia nggak mungkin punya duit terus untuk menghajar bayi dia taking profit dulu habis taking profit dulu nanti baru akumulasi lagi dari bawah lagi pam pam lagi nanti jadi ya begitu terus jadi ya itu ya guys ya ketika banyak analisa atau para analis ngeluarin prediksi itu justru kalian harus hati-hati ngambil sebaliknya justru ketika orang lagi FOMO untuk cari buy kalian hati-hati. Dan ketika orang sudah panik pada sell, justru itu peluang untuk cari buy. Jadi ya seperti itu. Ini mah kerjaan Trump kayaknya sih. Iya, betul sekali. Ya wajar-wajar aja kan. Dia pun juga pedagang kan. Dia Dia isukan pedagang. itu jadinya. Jadi dia bisnismen. Jadi dia ngerti ada insidernya mereka yang main di perusahaan. Sekarang Jadi dia take profit iya, mungkin profit. Ya, orang-orang yang sudah akumulasi dari bawah dipompom naik, naik, naik. di dump. Makanya dia di dump, di dumping. Inilah yang terjadi. Ini di grup copy trade gua tadi ada yang ini katanya dia lihat ada beberapa copy trade master, ada yang rungkat. Karena kenapa dia average down gitu. Mampus gitu. Iya sih memang karena di luar range-nya ya. Iya, itu memang nggak bisa. Kita nggak bisa. Kita Makanya retail banyak. gimana? Ketahanannya nggak kuat ya, selesai lah. Iya, kita retail trader ini mah harus ngikut trennya aja ya. Apalagi ini udah fix ya. Dia udah fix udah change of character atau market structure shift gitu ketika dia begini kemarin gitu. Zaman dulu waktu itu aja paling kuat 1.000 ya range-nya. Sekarang bisa Iya, 3.000, 2.000 ke atas. Gila banget sih emang soal ini. benar banget bro. Ini benar-benar amazing lah. Ini lo lihat ya kemarin kan ada beberapa support di level 2 itu dihajar terus. Ini kemarin support. Ini gue lagi badminton ini kemarin. Gue lihat ini satunya di bawah kan ini. Tuh closing ini kan closing jam 9 gue berhenti gue lagi istirahat udah selesai dan gue hajar dulu udah lumayan gitu mau berapa menit doang ada 120 so begitu ya guys ya kalau kalian udah paham di level area apa yang penting itu yang mana kalian kok pasti ada turning point kalian bagaimana insting untuk entry yang sangat-sangat on point gitu yang menjadi next level gua adalah itu bagaimana ketika gue masuk itu nggak ada down downnya itu yang terus gue pertajam
Dan minggu ini puji Tuhan seperti itu, mostly itu tajam benar itu. Dalam artian ya nggak nyampe 102, nggak nyampe 10-20 pips, drone down-nya itu langsung. Dan apalagi dengan M1 aja bisa 100 pip. Jadi dalam waktu 5 menit bisa masuk ke nanti itu. Jadi ya kita memang harus pintar-pintar manfaatin volume yang gede kayak gini. Tapi ini harus benar-benar sabar gitu timingnya. Harus nunggu closing candle. Range-nya begitu besar, agak susah yang ngatur stop loss-nya ya sekarang. Susah, kita nggak bisa, kalau goal itu nggak bisa main RR. RR 1 banding 1 aja udah sangat bagus. Kalau stop loss-nya itu lebar banget masalahnya. Banget, banget. Tapi kalau kita nggak ngambil peluang juga kita ketinggalan. Jadi ya, memang kalau goal itu, kalau kalian trading goal itu nggak boleh pakai RR. Kalian harus pakai win rate. Karena dia mostly itu 1 banding 1. Biasanya 50 pip cukup, sekarang 200 pip pun nggak ada apa-apanya. Betul. Nah, jadi kalau kalian mau main RR, mungkin ya Kapten 1, Kapten 3, atau si Stephen, si Christian Mock, itu udah fokus currency. Nah, jadi memang ya beda-beda kenyamanan masing-masing orang beda-beda ya guys ya. Siapa yang di sini jantungan trade goal guys? Bro Hendra, Bro Rudy masih fokus gol atau currency? Kalau saya sih gol ya. Gol ya. Hmm. Transisi bolak-balik malas banget. Nah, ya, saya kapten bingung pergerakan. Wajar bingung karena lo belum ngerti soalnya kan. Price action goal itu seperti apa, patternnya, habitnya. Bukan habit tapi behavior sih. Ya, kan akan dihadapin juga. Yang paling penting itu kalian belajar area price action itu, supply demand key level itu. Simpelnya kalian untuk mengidentifikasikan itu, kalian harus pakai higher time frame, LTS, A4. Selama risknya udah keukur enggak bang. Kalau lotnya kegedean baru beda. Betul sih, betul. Betul benar sih. Iya Ya, sih, harusnya adjust kembali lotnya itu kan. betul, betul Sesuai sekali. dengan range-nya itu. Jadi kalau misalnya modalnya 1.000, udah buka lo mau poin atau setengah lo udah pasti udah dogan. Pasti udah dogan. Hmm.
Oke guys, ini harus sabar menunggu nih, bisa 1 jam lebih ke depan nih baru. Soalnya dia lagi retest, dia bikin structure dulu di lower timestamp. M5 kita akan lihat ya. Ini pantauan gua bakal lihat dia kayak di sini. And then dia baru kayak gini, baru kita hajar nanti. Oh. Halo Bro Limin, ada yang mau ditanyakan Bro? Welcome to the club. Tadi ada Bro Limin kalau nggak salah ya. Ada udah Bro udah join Bro David, Bro Agus, Bro Antonius, Bro Faruk, ada Muhammad Ian Arifin, Bro Riki. Gimana Bro Riki? Ada yang mau ditanyakan guys? Yang baru-baru aja ini udah ada Bro Sugong, Bro Limin, Bro Santo, yang lain rata-rata orang orang lama. Nah, yang baru-baru ini yang concern gua nih barangkali ada yang bisa gua bantu untuk gua jelasin. Oh, lebih ke currency ya bro ya sekarang. Karena jiwa untuk trade di gold itu butuh sesuatu yang beda dari yang lain. USDK, USDK. Kita coba lihat. Saya lagi se-UK, berarti lo sell-nya ini, oh ini yang ini matanya. Lo sell based on H1 tau atau enggak? Hmm, oke, H1. Oh, yang tadi previous closing itu ya, jadi lo sell. Boleh bang, ini stop lossnya di atas ini aja, karena kalau dia break resist ini, kemudian besar dia akan lanjut ke atas. Oh, ini TP lo kalau dia dapat di sini sekitar, ini TP-nya berapa ya? 400 ya? Ini 1 banding 2 ya. 90 pips itu. Kalau 150 yang udah. Nah, ya, welcome to the club, bro. Tommy. Posisi di mana, bro? Lagi santai, atau lagi ada kesibukan? Silakan ya. Kalau ada mau ditanyakan. Tadi kemarin lo pernah nanya ya, coba. Ya, kemarin pertanyaan baru ya. Yes. So far mau sharping ilmu dulu. Oke, berarti gue mau jawab satu-satu ya Bro Tommy ya. Bro Tommy dengar suara gue kah? Boleh dikonfirm biar gue bisa lanjut dengan tenang kedengaran. Oke. Jadi kemarin ya hari Jumat. Jadi perlu gue info kita biasanya Jumat itu kurang aktif dan kita biasanya nggak rekomen untuk terlalu aktif trade karena hari Jumat biasanya kan closing week ya.
Dan mostly para trader itu eh, ketika mereka udah taking profit atau waktunya taking profit gitu di hari Jumat itu. Karena kenapa? Mereka mau akhirin minggu itu dan biasanya mereka nggak bakal terlalu agresif. Jadi biasanya market makernya itu banyak banget. Mereka akan manipulasi harga. Misalnya ini lagi ada supply atau demand. Nah, ketika ada supply demand yang terbaru, misalnya kan dia lihat pergerakan gold ya kemarin minggu lalu, lihat ini. Ini ya, dia bikin supply ya di sini. Sini. Kemudian dia turun ya panjang begini. Gitu. Nah, habis itu hari Senin dibalas. Jadi nggak langsung continuous. Jadi berdasarkan backtest kita, the best day to trade itu hari Selasa, Rabu, Kamis. Kayak kemarin, misalnya kalian lihat daily closing candle kemarin di hari ini, di hari Senin, lihat kan? Ini biasanya hari Senin itu pembukaan hari setiap minggunya itu biasanya ya banyak banget manipulasi. Ya, the real move itu biasanya Selasa sampai Kamis. Nah ini, nah lihat candle yang kemarin, coba bayangin, pasti banyak yang terperangkap nih, karena orang beranggapan ini bakal continuation bullish gitu, karena dia udah bikin demand baru di sini atau base baru gitu. Nah habis itu apa yang terjadi? Terjadilah pergerakan terbesar sepanjang sejarahnya gold kemarin hampir 3.000 pips alias turun $300 guys. Bayangin $300 penurunan harga gold kemarin. Gila. Jadi ya di gold itu semua bisa terjadi dan ini kemungkinan besar banyak banget yang MC, banyak banget MC. Dan lihat setelah hari ini dia close, kemarin kan dia close bearish ya, super bearish dan akhirnya dia continuation. Gitu. Jadi ya pentingnya kita harus tahu jam trading itu dan mungkin nanti bro si Tommy nanti lama-lama kalau dirimu sering ikut live akan terbiasa gitu secara alam bawah sadar ya. Mungkin kita jelasin 1, 2, 5 kali mungkin belum nempel karena ada banyak kesibukan di luar sana. Kalau lo mau catat sih pasti cepat. Ya itu pertama ya dan karena tadi pertanyaan pertama itu mau so far mau samping dulu. Jadi ini di grup kita kan ada recording ya. Nah, recording. Ini gua kasih lihat ya recordingnya. Kita biasanya recordingnya kita di topik live Zoom dan recording. Jadi biasanya nanti habis kita live kayak gini kita bakal upload di sini. Atau kalau enggak biasanya itu di YouTube gua yang lama-lama, video lama-lama itu lo bisa akses YouTube gua namanya Ohalo FX atau bisa cari juga Bang Hia ya. Ini ada Bang Hia atau Ohalo FX. Dulu gue banget sering tiap habis live gue upload di sini. Apalagi waktu kita di Discord, pakai Discord, itu biasanya kan terbatas. Kalau mau upload file terbatas. Jadi makanya gue lari ke ini, waktu itu gue posting, and then baru gue kirim linknya gitu. Tetapi kalau Telegram kita dikasih space lumayan besar, jadi kita bisa upload langsung di sini. Ya bro ya, di follow aja atau di subscribe. Ini ada banyak video-video yang sebelumnya banyak tim nonton ya banyakin nonton supaya lama-lama bisa terbiasa gitu. Oke, jadi manfaatin edukasi yang kita sediain ada live ada tanya jawab ada analisa tiap hari Senin untuk mingguan analisa dan setiap pagi juga kita akan sharing outlook 1 hari ke depan kayak tadi pagi misalnya ya kalian lihat
Mungkin karena udah bosan barangkali untuk tiap hari gua posting di sini, ya mungkin kalian bisa lihat lah. Ya, tadi pagi gua sharing kayak gini, jadi ada dua opsi. Kalau dia close di atas 125 secara body candle, itu kemungkinan besar. Opsi pertamanya ini biar isi. Ternyata memang kekuatan sellernya lebih besar karena memang udah ada konfirmasi engulfing candle secara daily ya. Ingat daily yang tadi ini dia engulfing candle dan hanya dia tes di minor supply sedikit ada, kalau kalian lihat sedikit dia ada liquidity grab sih, ini liquidity grab namanya ya. Nah kalau kalian lihat dia gagal naik ke atas dan dia bikin liquidity grab and then dia ada engulfing, ini kan H4-nya juga engulfingnya di next candle itu bisa dihajar sell atau sell. Makanya tadi gua call sell tuh bareng Kapten satu walaupun memang stop loss dikenain dulu gitu kan. Tapi ya gua re-entry gitu ya. Itu namanya second chance gitu. Jadi ya walaupun udah kena stop ya udah terima. Ya kalian harus menerima loss. Ya mungkin yang trader baru dulu gue juga ngalamin Kapten satu juga ngalamin hal seperti itu. Jadi kita terus apa namanya ya disiplin untuk apa namanya ngomong ke diri sendiri terima terima loss move on jadi pasti akan ada next opportunity untuk dihajar bareng gitu. Itulah yang tadi terjadi ya, tadi gue udah jelasin ya, kalian lihat ini gue jelasin nanti karena baru join, ada beberapa yang baru join. Tadi itu baru Kapten satu tadi lagi di cafe, ini kalian lihat ya, dia candlenya dia udah bearish di sini dan dia udah ada liquidity grab segi di sini. Jadi ini manis banget, manis banget. Tapi ya itu terkadang semanis itu gue bikin pahit dulu aja. Jadi dia kena stop loss duluan, baru dia apa namanya, baru dia turun lagi. Dan ketika dia udah gue lihat, bahkan di lower time frame karena dia kembali ke titik entry yang tadi gue kena stop loss. Lihat di sini ya. Dan bahkan gue sell lebih ke bawah. Ini kalau tadi dia ke atas lagi udah rompak dua kali gue. Tapi ya puji Tuhan ya, karena berdasarkan backtest dan berdasarkan pengalaman, jadi ya confidence itu muncul karena pengalaman di market. Ya sama kayak kalian ngomong lah di depan umum. Kalau awal-awal kan kalian pasti PD-nya nggak ada, tahu gemetar. Tapi ketika kalian sering ngomong di depan umum, apa yang terjadi udah terbiasa. Kalau disalahin orang udah terbiasa. Gitu. Kita jalan pula udah bubar, baru saya lagi padahal gak janjian. Ya, iya, iya, iya. Ini tadi udah, ini gua lihat kan kita udah bubar nih, udah bisa sama Kapten satu. Belum nyampe pintu mobil, ini gua lihat lagi. Gila, cuman 5 menit dia udah. Kalian lihat ya, bisa juga apa namanya falling wedge ya, falling wedge ya. Jadi kalian lihat di M1 ada falling wedge di sini. Walaupun nggak rapi-rapi amat ya. Ya, sebenarnya ini gue telat masuk sebenarnya bro, mungkin lu udah masuk di atas ya. Soalnya gue baru baru masuk ketika dia baru sorry, ketika gue buka MT4 MT5 udah di candle ini udah turun 100 pip, akhirnya gue sell di bawah sini. Agak sedikit was-was juga, aduh bisa nggak ya, tapi gue yakin, gue lebih yakin dia bakal continuation ke bawah karena dia udah apa namanya secara M5 tadi belum melihatnya dia closingnya bagus sih gitu. Jadi ya karena apa namanya, karena kita melihat price action yang sama, kita punya knowledge yang sama, jadi walaupun kita belum janjian tapi ya Kapten satu udah sell mungkin dari atas ya. Jadi ya iya, berarti benar dia di atas dan gua di bawah, jadi ya beda, karena ya itu ya beda 1 menit aja udah pergerakan gol udah beda 100. Udah beda 100 pip gitu. Jadi ya seperti itu guys.
kalian akan melihat hal yang sama kalau kalian memberikan usaha untuk mau belajar. Sebenarnya ilmu kita itu kita udah tuangkan, nggak ada yang kita tutupin. Cuma memang kalau belum ngalamin, terkadang kita eh, nggak nempel gitu loh. Pemahaman kita itu nggak 100%. Jadi ibaratnya itu cuma secara teori kita tahu, tetapi prakteknya, karena ketika kita di dalam trade, kita lagi onsell misalnya. Nah, muncul pikiran kita, ini benar nggak ya? Benar nggak ya? Gitu loh. Benar nggak ya? Tetapi kalau kalian udah semakin sering melakukan hal yang sama, otomatis nanti di kepala kalian, oh ini berdasarkan backtest gua, atau berdasarkan history gua, ini trade opportunity-nya itu 80%, 90% bakal cuan. Ya, dan itu yang terjadi tadi guys ya. Jadi walaupun udah kena tadi kena stop loss 190 pips. Ini aku CT loh. Ini dan gua tadi sell di sini gua naikin lot, jujur gua naikin lot. Di sini gua masuk 0,05, di sini gua masuk 0,08. Jadi ya dengan 140 pips gue udah amannya masih paling tidak balik modal, cuan gitu. Cuan is cuan. Nah, gitu ya guys ya. Jadi ini namanya price action. Jadi lagi ada volume, kalian bisa mau ini lah. Nanti lama-lama kalian akan memahami, dan mostly ya mungkin ya dengerin gua di sini mungkin udah bosan kali ya. Gua dengerin kayak gini kayak Bro Faru, Sis Mary, Bro Ricky, Bro Agus ya kan mungkin udah bosan ngedengerin gua ngulang hal yang sama karena ada teman-teman Cara juga. lihat volumenya gimana, Kapten? Nah, kalau kalian lihat volumenya itu volume kalau ada closing candle panjang-panjang kayak gini. Yang padat maksudnya. Iya, yang padat itu. Jadi antara mau wicknya panjang atau mau body candlenya panjang itu volumenya lagi gede banget. Gitu. Ya. Cuma, nah ini cumanya kalau dia bikin wick panjang kayak gini, kita konfirmasinya menjadi tidak baik. Maksudnya kita harus waiting lagi. Karena kita nggak tahu antara dia mau balik ke atas karena kita melihat dia kan ada liquidity grade panjang kan ke bawah. Jangan-jangan ini hanya liquidity grade kemudian akan menaikkan kan gitu ya. Nah, kalian harus menunggu kalau misalnya dia ada wick panjang kayak gini. Kalian nggak boleh langsung sell walaupun secara body candle dia bagus. Ya. Nah, kalian harus menunggu next candle-nya, closing-nya seperti apa. Nah, yang paling bagus itu yang ini, next candle-nya. Nah, nah, kalau full body kayak gini, ini biasanya 80% peluangnya win. Karena kenapa? Ini yang bikin candle panjang kayak gini, ini bukan retail trader. Ini bandar, hedge fund, bankers, gitu. Ya, ini market maker lah namanya. Jadi habis dia, kalian lihat tadi di H4, nih. Nah, dia udah ada liquidity grade di sini. Ini namanya liquidity grade. Jadi seakan-akan dia mau continuasi ke atas, tiba-tiba body candle H4-nya itu dia closing malah inverted. Jadi pasti next H4-nya itu peluangnya dia bearish 80% ke atas. Gitu. Ya, jadi ketika kalian lihat candle panjang-panjang kayak gini ya berarti itu memang bandarnya lagi masuk atau big money-nya lagi in action. Nah, kalau big money-nya lagi nggak di market atau dia lagi hold posisi atau ngejaga area, kalian akan melihat area semacam konsolidasi panjang begini naik turun. Nah, ini biasanya cenderung adalah retail trader. Kalau kalian lihat ini misalnya kadang apa namanya big playernya kadang dia masuk bikin week atau bikin liquidity kayak gini-gini. Nah, habis itu kembali ke range. Nah, kembali kayak gini-gini. Jadi ini mancing, mancing atau dia akumulasi dulu gitu, akumulasi dulu di bawah sini baik. Gitu. Nah, ketika nanti ada candle keluar dari zona konsolidasi ini, misalnya semacam ini, oh ada body candle close seperti ini. Nah, itu baru kalian bisa cari buy fokus buy. Gitu. Jadi
Simpelnya gitu, kalian nunggu konsolidasi, baca. Banknya kebanyakan itu tunggu close candle M30 ya baru eksekusi ya. Hmm, itu hanya konfirmasi kalau M30. Gua cenderung di H4. Ya setelah 4 habis itu Iya, 3 habis itu, ya, gua pindah ke lower time frame. Dan gua biasanya misalnya live, di M15 ya. gua juga lihat itu. Gua lihat juga. Gua enggak terlalu stick bahwa harus M30. Enggak, tapi gua melihat semua outlook time frame itu seperti apa nih. Misalnya di M5, di M15. Yang mana nih? Karena semua time frame itu dia punya structure masing-masing. Di M5 juga dia ada supply, ada demand. Jadi tinggal dikombinasiin aja. Nah, ketika H4 nya dia eh, kan patokan utama kan H4. Misalnya H4 dia udah bearish. Nah, terus kemudian kita masuk ke lower time frame. Misalnya kita buka M15. Tapi kok di M15 ya dia lagi retest ke atas dalam artian dia lagi bikin structure bullish gitu. Nah, itu yang menjadi inducement namanya atau penarik retail masuk karena kenapa dia melihat ini M15 ini udah kebentuk demand. Misalnya kayak gini. Nah, ini kalian lihat ya. Secara higher time frame ini masih sangat bearish, tapi kalian lihat di sini udah ada namanya demand. Nah, retail trader biasanya cenderung bakal masuk. Oh, ini ada demand nih. Ada demand di sini. Oh, gue mau buy. Mungkin satu, dua, tiga, empat kali works. Tapi nanti ada saatnya tiba-tiba dia dihajar. Ya kan? Ternyata dia tipu-tipu. Nah, mungkin saat ini dia lagi work saja nih mengikuti structure ininya karena dia memang lagi mau retest setelah H4 closing bearish gitu. Gitu. Nah, kalian hati-hati. Makanya gue bilang selalu patokan di high frame. Jadi jangan sampai biasnya itu berganti ke bullish setelah melihat M30 atau M15 gitu. Jangan sampai gitu. Gitu. Karena ketika dia bearish, kalian buy. Nah, volume seller itu kan lagi gede-gedenya. Tinggal big playernya nunggu momentum nih. Dia lagi melihat ini si retail trader belum banyak yang masuk nih buy-nya nih. Ya udah deh, gue bikin demand baru di lower time frame gitu loh. Ya, ketika mereka udah cuan cuma 50 pips atau 100 pips, gua hajar. Langsung pencet sell. Jum, 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 jum. Habis kena stop loss atau terlikuidasi itu atau MC. Itu yang terjadi mostly. Dan memang itu butuh waktu. Gitu. Makanya gue selalu bilang sekarang kalian selalu patokan di higher time frame. Jangan coba-coba tangkap roket yang lagi jatuh. Atau roket yang lagi ditembak ke atas gitu kayak misalnya kemarin lagi bullish-bullishnya malah kita hajar sell average up lah gitu ya, segala macam akhirnya rungkat gitu. Sama kayak kemarin misalnya ada yang buy ya kan harga turun 3.000 pips mau bener aja lo mau masuk 10,5 juga 10.000 juga habis jadinya $10.000 habis gitu ya. Jadi gitu, jadi biasnya selalu hampa. Misalnya kayak sekarang, ini bang, ini udah request panjang gitu ya. Kenapa nggak cari buy bang? Ngapain nggak cari buy? Cuk. Ya kan? Orang ini kemarin dia udah di daily candle. Ini kan daily candle kan udah ninggalin candle. Lo ngapain cari buy? Itu namanya cari bunuh diri gitu loh. Mendingan dulunya transfer ke gua gitu ya kan, biar gua bisa jalan-jalan. Ya kan? Ya, kalian ke sini belajar ke kita yang sudah jam terbang tinggi gitu. Terkadang memang kalian nggak percaya gitu loh. Oh ini kok Bang Hio kemarin udah postnya loss, loss. Trader itu dia bukan trader kalau nggak ada loss. Kalau dia nggak ada loss berarti itu full full margin seperti Papiles gitu ya. Eh, gitu. Tapi kalau mau long term atau maraton ya harus terima loss. Kayak tadi gue bilang ya akun akun gua di CT tadi loss 190 ya udah masih masuk risk gua gitu loh. Tinggal nunggu nunggu konfirmasi lagi untuk dia beres gitu. Jadi jangan sampai
bias itu berubah gitu hanya gara-gara oh udah kena stop loss pasti berubah dari Hong Kong ya. Ya gitu ya. Jadi dan gue lebih suka simpelnya ya guys ya. Bro Rudy dan Bro Limin dan juga Bro Tommy. Simpelnya kalau kalian lihat itu cari konsolidasi area ya. Konsolidasi area itu simply kayak gini gitu. Naik turun. Nah, ini kalau ini gua hapus dulu semua deh biar gua rapiin lagi. Ini biar gua apa ini? Yang gelap. Mana? Jadi kita coba identifikasikan ya seperti apa konsolidasi itu. Ini namanya MSS guys ya. MSS atau Market Structure Shift atau Change of Character. Eh, ada yang bilangnya ini pola W atau kebetulan kalau dia pola M. Ini ya kan satu kaitannya pola M. Ini the best memang kalau pola M ini terjadi berdasarkan konfirmasi gue sebutinnya. Nah ini kita bisa lihat kalian kayak tadi misalnya konsolidasi area itu di mana bang? Ya, yang ada naik turun terus candlenya kecil-kecil guys. Ada wick, ada top wick, ada bottom wick. Nah, gini-gini. Kalian lihat ya, itu dia naik turun kayak gitu. Ini habis dia sini, dia naik, dia turun ada liquidity grab setelah ditunggu closing candle. Nah, ketika dia ada closing candle, dia wick, bottom wicknya lumayan panjang, ya udah lupain. Jika dia begini, oke, dia naik turun, kemudian dia ada retest di sini dan dia, nah ini tipu-tipu tadi. Bisa-bisa ketika ada konfirmasi dia bullish kayak gini, mungkin kita berpikir ya udah dia koncol, tapi malah dibalik lagi. Nah, ketika dia ada candle close di bawah sini, berarti ini dia gagal. Ini dia gagal ke atas, maksudnya. Karena kenapa? Ketika dia mau continuous ke atas, harusnya dia hanya sampai pada demand. Kan dia udah bikin ketahanan di sini ya, maksudnya pertahanan, ada demand. Nah, ketika demand ini di break, berarti kita harus berbalik arah. Ya kan, maksudnya dia udah break, ya kalian lihat ya, dia udah break, previous ini resist di sini. Terus kemudian dia break support gini ya, berarti kalian ngambil yang terakhir, yang diberi support. Nah, ini yang menjadi final konfirmasi untuk bias kita, berarti ini mengikuti higher time frame trend, gitu. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi makanya tadi ketika dia udah close hang panjang kayak gini, udah higher time frame daily candle dia udah mengikuti dan udah ada liquidity grab. Jadi udah keluar dari zona konsolidasinya dan dia bikin engulfi di H4 ya udah konfirmasinya gue udah sangat mencukupi gitu. Daily bearish, H4 udah ada liquidity grab dan candlenya sekalian engulfing candle. Udah tinggal aja sell. Nah itu tadi yang gue lakuin. Mungkin tadi di jam-jam 4 ya lebih tadi itu gue sell karena mungkin retestnya belum full. Karena kenapa? Bandar tahu ini ya pasti banyak yang masuk nih. Pasti banyak yang masuk. Ini gue keluarin dulu penumpangnya. Nah, ketika penumpang itu udah keluar di kesempatan pertama, dia hajar turun lagi. Nah, bagi yang retail trader udah kena mental, biasanya nggak bakal re-entry. Takutnya nanti dia naik ke atas lagi. Jadi udah ketakutan jadinya. Mentalnya udah rusak. Makanya dia nggak re-entry.
Tapi kalau kalian backtestnya udah bagus, latihannya udah bagus, akhirnya bisa re-entry. Gitu. Sama kayak tadi yang gue jelasin, akhirnya gue re-entry gitu. Walaupun gue udah kena stop loss tadi sekitar 190 pips. Nah, kenapa gue hasil ya? Karena conviction. Karena backtest gue. Dan pengalaman gue mengatakan ini peluangnya bagus. Gitu. Ya, cukup 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 jelas ya guys ya. Nanti kalau kalian mau nanya, oh jelasin lagi Bang ya, jangan suruh gue jelasin lagi. Nanti ini ada recordingnya. Kalian nonton ulang nanti recordingnya. Ada sis Erika Makmur, ini baru join juga ya. Udah lama nih, udah lama nggak pernah join. Sekarang join karena udah mulai aktif lagi nih. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Silakan. Ada mau ditambahin Kapten satu? Aman sih. Namanya. Ini dari suaranya masih di luar kayaknya. Hmm. Gua buat tadi kalian yang udah lihat gold ya, pergerakannya emang gila banget. Seperti yang kalian tahu, kalau misalkan Bang Ia kan lagi fokus di gold ya. Sebenarnya gue pun dulu di gold, tapi sekarang gue udah mulai mulai switching ya di tahun ini ke currency, mulai switching ke currency. Dan sampai saat ini sih gue belum melihat ada peluang lagi loh di currency. Not yet. Nanti bakal seru nih hari Jumat. Jumat ada CPI. Kalian harus ikut guys. CPI itu pasti bakal jadi apa ya? Bakal jadi pintu pertama lah buat, kan bulan ini kan nggak ada NFP ya. CPI pun belum ketunda gara-gara US shutdown. Makanya pergerakan dari currency ya, pergerakan komoditi juga kayak gold tuh benar-benar kadang di luar batas sih. Di luar batas wajar lah. Kalian tahu sendiri kemarin gold gold minus 3.000, turun 3.000 tips dan lain-lain. Banyak orang yang rumpat. Tapi setelah mungkin kayak gue, Hia, ada teman-teman yang udah lama di sini, udah ngerti cara lihat market ya, ngerti gitu apa yang harus dilakukan. Gitu. Udah lebih paham lah cara peluang dan lain-lain. Gitu. Jadi ya, keep update. Keep update. So far gitu lah. Transaction, trader, dari apa yang Bang Dia share sih, gue sangat setuju dan gue pun melihat hal yang sama juga. Gimana guys, trading kalian di bulan ini so far? Gue habis cut USDJPY juga. UJ gue tuh kemarin udah running 100 pips lebih guys. Terus berakhir dengan cut loss gue akhirnya. Tapi ya itulah trader, itulah itulah kehidupan seorang trader guys. Fundamental nggak ya lumayan. Bang Ia tahu lah total nominalnya berapa lah, 5. Itu hal yang wajar lah, hal yang wajar untuk kita lewati. Latihan mental tiap hari guys. Ini gold, ini gold kita gadang-gadang mau turun ke bawah 4.000 nih. Tapi dia retest dulu nih. Mungkin bisa balik ke 4.090 lagi tuh. Ya sih. Kalau dari yang gue lihat sih gitu ya. Mungkin bakal retest lagi ke supply H4. Bisa, bisa, bisa banget ini. Tapi Ini bisa kelihatannya lu, banget. tapi kelihatannya udah ini ya, nggak enak buat di chase ya. Kecuali dia Ya, turun lagi loh. ya, ya. Ini sebenarnya saat ini memang kita harus lebih bersabar aja. Wait and see aja ini, Bang. Karena kita nunggu dia retest dulu ke atas, ke supply yang di H4 ini. Mungkin akan dia retest di zona sini. Nah, ini nanti mungkin bisa dipantau di lower time frame. Ya, gue melihatnya dia akan retest. Jadi mungkin ada yang sell tadi terus masih hold. Nah, itu dikeluarin dulu. Misalnya ada yang sell tadi di sini ya guys ya. Ini misalnya ada yang sell di sini. Nah, mungkin udah pada stop loss atau stop loss di sini. Jadi gue melihatnya ini akan di taken out dulu sebelum dia continuation ke bawah. Misalnya dia begini. Jadi gol gitu kan kurang ajar gol kan gitu. Gitu. Setuju, setuju. Habis itu Atau baru di bawah. atau kalau kita lihat candle H1 ya.
Itu kalau misalkan candle bullish salah satunya dimakan tuh siap-siap, Ya, ya, ya. siap-siap. Nah, Dan kita tunggu. Sama, kalau sama kan sebenarnya sama kayak penurunan penurunan tadi siang ya, 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 kan candle salah satunya close bearish kan. Habis itu ya, ya. nunggu ada satu bikin topik baru turun Gitu. A1. Jadi ini yang dibilang Kapten satu itu kayak gini guys. Nanti kalau ada closing candle nanti di H1 dimakanin candle sebelumnya itu dia kayak gini. Nanti kalau ada candle merah atau engulfing ya ini di H1 kayak gini. Nah ini kalian jangan segan-segan untuk cari sell. Kemungkinan besar dia bakal continuation di sini. Tapi mungkin dia akan retest dulu. Di saat-saat kayak gini harusnya segan buat ngebuy ya gold. Ya ini bisa dirilis. Kemudian nanti dia baru naik. Saya kayak gini. Baru nanti dia retest besok harus seperti ini. Nanti dia pelan-pelan habis ini kayak gini. Ini gua nggak ganti warna ya guys ya. Kalian feeling aja. Nanti esok harinya baru dihajar lagi gitu. Mungkin kayak gini ya. Ini dulu seperti ini. Nah, habis itu gini. Ya. Kenapa gua bisa gambar kayak gini? Nah, ini pengalaman. Nanti kalau kalian udah lama-lama paham itu structure market atau price action yang itu. Harga selalu dia, oke misalnya itu, kalau tahu sih bang, ini dia liquidity kita kenapa lo nggak masuk ya? Nah, itu namanya apa namanya ya? Waktu lah, waktu dan tadi itu backtest. Nah. Terus lagi tadi pertanyaan bro ini ya. Hmm, Tadi gue belum selesai pertanyaan ini. Baru depo 1000. Si Bro Tommy masih ini, masih on. Coba gue lihat dulu. Nanti percuma gue jawab kalau beliau udah keluar. Oh masih ada, oke ya. Ini gue udah baru posting, baru depo 1000. Jadi karena lo baru di market, dari segi pertanyaan lo itu memang newly banget. Dan lo ngakuin juga, ya itu bagus. Kalau video kan bagus, jadi kita bisa kondisiin, kita mau ngajarin seperti apa. Jadi kalau 1000 itu bagusnya, 1000 itu cepat hilang kalau misalnya nggak tahu cara manage-nya. Dan Kapten satu bilang kan pakai 0,1 aja. Ya karena lo masih belajar, jadi jangan kejar duitnya dulu, tapi kejar testingnya dulu gitu. Jadi pakai 0,01 sampai dengan 0,02. Jadi kalau misalnya kita ada call, lalu perhatiin aja tuh. Lo perhatiin sambil belajar area supply, demand, dan resist support key level itu. Ya kita di sini pure nggak ada indikator, kita hanya ngegaris-ngegaris level-level yang mana yang memang key levelnya di pure price action ya. Dan memang semua indikator itu mereka akan belajar dari price action dulu ya. Indikator apapun itu pada dasarnya adalah price action. Jadi pergerakan market itu seperti apa, area yang paling penting itu di mana, ya gitu ya. Jadi kalau untuk cara pakai MetaTrader ya mohon pengertiannya ya itu dinonton di YouTube aja. Itu banyak banget ya. Baiknya baiknya kalau dari 1000 itu 0,01 jadi ya kalau lo pakai 0,01 berarti risknya masih di bawah 5%. Ya kalau misalnya lo pasang 0,01 let's say lah paling gede stop lossnya 200 pip berarti 200 pip itu satu pip itu sama dengan 10 poin ya. Nanti soal PIB belajar lah, itu banyak banget di Google itu ya. Satu PIB itu sama dengan 10 poin. Ini 10 poin itu 1 banding 1 kalau di gold ya. SA SAU USD itu 1 banding 1. Misalnya lo pasang satu lot
begitu dia bergerak 1 poin itu $1. Jadi ketika stop loss lo itu 200, berarti sama dengan 2000 poin. 2000 poin dikali 0,01 berarti lo kehilangan $20. Jadi $20 dari 1000 itu masih 2%. Ya, jadi itu masih sangat terjaga. Gitu. Ya, banyak-banyakin nonton itulah. Banyakin nonton-nonton ini dulu apa namanya YouTube gua yang tadi gua bilang. Yang perlu dipelajari itu area-area key levelnya H4. Ya. Itu H4 itu supply-nya, misalnya supply itu di mana Bang? Nah, selalu gue bilang kalau supply itu ketika dia ada zigzag, ini misalnya ini dia zigzag. Nah, sudut itu menjadi supply. Sudut ini menjadi supply, bawahnya ini menjadi demand. Oke? Nah, ketika dia lagi bullish, otomatis kan dia hanya retest di dimensi ini di bawah sini. Ya, dan kemudian dia bakal continuation kalau dia lagi bullish. Mungkin dia nggak langsung selancar ini ya. Biasanya kayak gini, goal itu biasanya naik, turun dia begini, naik, nah dia retest biasanya supply key level di hampa itu biasanya di respect sekali. Misalnya habis dia di zona supply ini, biasanya dia bakal retest kayak gini, baru dia break. Nah, gitu. Ini kan berarti higher high ya, higher high baru. Ini higher high, ini higher high. Nah, kemudian ketika dia udah bikin higher high, dia akan bikin higher low-nya juga nantinya. Dia ada atau namanya lain adalah retest. Bisa dia aja dia retest di sini misalnya. Gitu. Dan terus seperti itu. Nah, terus seperti itu. Dari situ kita bisa identifikasikan yang namanya tren. Cara identifikasikan trennya sekarang kalian lihat. Nih, sih. Ini dia udah satu dan dia udah break ya. Dia udah break apa namanya? Demand. Nah, ini demand kan ada demand di sini ya. Sudut bawah sama sudut atasnya. Sudut bawah ini demand dan demand ini sudah di break. Berarti dia valid, berarti sekarang dia lagi retest. Nah, ini sekarang dia udah retest, dia udah bikin lower low-nya di sini lower low-nya. Nah, sekalian juga dia mungkin nggak respect zona demand di bawah sini, guys. Jadi sebelum dia tembus ini, dia udah retest dan dia mungkin akan ke atas dulu. Bisa-bisa dia akan ke atas ke sini lagi, baru nanti kemudian dia turun. Dia bikin lower low baru. Sini. Dan terus seperti itu. Ya. Oke. Gitu. Ya, malam hari ini sampai di sini aja dulu penjelasan price actionnya. Nanti besok hari kita bisa lanjut dan kita akan masih pantau aja dulu ya. Gue udah ngomong hampir sejam lebih. Tapi kalau kalian ada mau ditanyakan silakan ya. Bro Tommy ada mau ditanyakan silakan. Kalau ada.
Oke guys, sepertinya ini memang ya, ini lagi sideways namanya ya. Ya lagi sideways, ini masih harus nunggu sejam dua jam. Jadi bisa-bisa nanti baru ada volume di jam 11 lagi. Ya malam hari ini sampai di sini aja. Nanti ketinggalan di awal, nanti boleh nontonnya videonya, nanti rekamannya gue langsung kirim. Ya, ini kita mau ngapain juga? Ini udah volumenya udah low. Jadi kita nunggu momentum lagi kapan bandarnya masuk, kalau dikasih konfirmasi bagus ya. Kalau enggak ya kita lanjut besok masih ada reaction. Thank you guys. Salam cuan yang udah cuan pada hari ini. Jangan dipaksa trade-nya. And good night and God bless you all. Have a good night. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Bro Tommy. Thank you for joining. And bye bye guys.